والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang telah disebutkan tadi, ada beberapa amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Yang hendak saya tanyakan di sini adalah amalan apa yang paling utama untuk dilakukan pada bulan Muharram, pada bulan Haram itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja biar nggak lupa itu ya. Dari ibu siapa tadi? Iya. Amalan-amalan apa saja yang dilakukan selama bulan Haram? Intinya Allah berpesan, ibu-ibu, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu semua berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Nah, dari ayat ini semua amalan yang menjadikan kita dekat sama Allah asal tidak zalim, maka itu menjadi utama. Termasuk berpuasa sunnah Senin Kemis. Jadi kalau kita Senin Kemis di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tadi sudah itu ya, Muharram itu lebih utama dibandingkan Senin Kemis di bulan-bulan lain. Termasuk Qiyamul Lail. Qiyamul Lail di bulan-bulan haram lebih utama dibandingkan Qiyamul Lail di bulan-bulan selain bulan haram. Maka sekali lagi, kalau Rasulullah pernah menyampaikan 4 amalan ketika baru saja hijrah, maka ini juga menjadi utama di bulan haram. Apa? Afsus salam, sebarkan kedamaian, ya. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Tidak boleh saling menyakiti. Itu termasuk afsus salam. Wa atimu ta'am, itu amalan utama juga. Saling berbagi. Ya, ibu punya rezeki apa dibagi ke tetangga, ke saudara. Kemudian apa lagi? Wasilul arham, silaturahim. Jadi silaturahim gak usah nunggu tanggal. Iya. Tanggal 6 gitu ya. Lebaran itu ya, nggak usah bulan-bulan haram bagus ibu. Jadi nanti kalau kita pengajian niatkan silaturahim. Ya. Kemudian wasallu billail wan nasu niyam, salat malam di saat orang lain tertidur. Ibu kalau salat malam jam berapa? Jam 3. Pernah nggak salat malam semalam suntuk? Belum. Gantian. Kalau ibu masih punya suami, gantian sama suami. Kalau punya anak, gantian sama anak. Bisa, misalnya ada suami, ada anak, ada ibu, diganti sepertiganan, ya. Itu kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau sholat malam habis isya sampai jam 12 kurang lebih. Terus tidur ganti istrinya. Istrinya itu jam 12 sampai jam 2:30 misalnya. Tidur istrinya, kemudian anaknya yang perempuan 2:30 sampai subuh. Rumahnya penuh didatangi malaikat. Iya, tapi kalau rumahnya dengan amalan-amalan yang jelek ya. Jadi itu ya. Jadi intinya amalan semua menjadi lebih istimewa dibandingkan di bulan-bulan lain. Wallahu a'lam. Nah, ini silakan barangkali ada yang lain. Monggo. Mungkin di sini. Maju Bu, ini biar di enggak, boleh. Ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, tadi Pak Ustaz menerangkan tentang korban ya Pak. Korban 1 ekor kambing boleh diniatkan untuk 1 keluarga. Sedangkan yang mau korban disunahkan jangan memotong rambut dan kuku. Nah ini kalau 1 keluarga yang tidak memotong rambut dan kuku siapa Pak?
Kemudian yang kedua, yang contoh yang mendolimi diri sendiri itu yang bagaimana? Kita jangan mendolimi diri sendiri. Itu contohnya bagaimana? Yang ketiga, silaturahim. Kadangkala teman, saudara ada yang memang istilahnya angkatan, Pak. Gengsi-gengsian lah. Saya sudah, dia paling tidak kan saling saling mengingatkan. Tolong lah monggo wong urip ora pan terusan. Mumpung pada BU, salah siji ngalahi, monggo ngalahi segengsi-gengsinan dan lupa surat, kuliah ada eng-eng. Tapi ternyata sampai sekarang masih saja seperti itu. Berarti nggak mendengarkan apa yang sering diceramahkan oleh Ustaz ya Pak. Sekian kurang lebih maaf dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini pertanyaan bagus Ibu untuk kita sikapi. Yang pertama, ketika satu ekor kambing diniatkan untuk sekeluarga, nah dalam hal ini para ulama beda pendapat, tapi ihtiyatnya ya semua keluarga niatkan. Iya, misalnya satu keluarga kita niatkan untuk satu keluarga kita rumah ada tiga anak ya, istrinya berapa? Satu ya udah satu keluarga itu fal yumsik sya'rahu wa adfarih. Yang kedua, jangan menzalimi diri sendiri. Jadi ibu yang saya hormati, zolim itu artinya berbuat gelap. Zolim itu zulmatun, gelap. Yang membuat sesuatu dirinya gelap, membuat dirinya itu berdosa, itu namanya zolim. Tidak mensyukuri nikmat, ini bagian dari zolim. Maaf, ibu pernah melalaikan sholat, menunda-nunda sholat, itu zalim. Itu termasuk zalim ketiga. Kalau ibu minta maaf sama Allah, tobat diterima, gitu ya. Ibu punya waktu disia-siakan untuk ngerumpi sana sini. Hari ngerumpi kan sedep nemen ya. Ayam mangan. Jadi menzalimi itu yang membuat dirinya rugi lah, itu ya. Rugi. Kalau zalim yang tidak diampuni tadi syirik. Zalim yang tadi tidak disepelekan Allah artinya nanti mendapat balasan ketika dia punya salah sama orang belum minta maaf sampai mati. Oh bahaya itu. Maka mumpung tadi saya sampaikan masih hidup, termasuk ini, termasuk menzalimi diri sendiri ini sebenarnya banyak. Kita sering melalaikan waktu, mata tidak untuk bertaat, lisan untuk bermaksiat, langkah kaki untuk maksiat, itu termasuk bagian zalim. Termasuk seorang ibu, maaf ya ibu, tidak maksimal untuk melayani suami, itu bagian dari zalim. Sekali-kali ibu mengatakan pada suami, wahai suamiku, maafkan aku kalau selama ini pelayanannya kurang memuaskan. Nah, itu. Nanti suami juga ngomong gitu, wahai istriku, mohon maaf kalau selama ini suami itu kurang baik, kurang sayang. Jadi ibu kan kewajibannya banyak. Kalau ibu menyepelekan ini jadi zalim. Contohnya apa? Wa ta'at zaujaha, taat pada suami. Suaminya malah ditentang, zalim. Wa hafizat farjaha, kalau suami lagi pergi dijaga farajnya. Enggak dijaga, malah diobral. Mantasurruka idza absarta, ibu kalau dilihat suami itu yang menyenangkan, senyum. Lho ari cemberut. Wong sing ora sing ayu ari cemberut be. Ora ayu. Jadi ibu-ibu kalau menyakitkan hati suami itu bagian dari kezaliman. Tapi segera minta maaf jadi hilang. Nah, saya ingin ingatkan lagi dulu kisah yang namanya ibu-ibu kan mesti capek ya Bu. Fatimah Zahra pernah nangis terseduh-seduh. Ketika nangis, ini Fatimah itu kan satu-satunya anak Rasulullah yang paling mirip Rasulullah. Dari kulitnya, cara bicaranya, jalannya, akhlaknya termasuk. Nah ketika Fatimah Zahra nangis, Rasulullah tahu, dia deketi, duduk di sampingnya. Dia nangis karena capek Bu.
Yang namanya ibu-ibu kan pekerjaannya banyak ya. Jadi kalau ada suami mengatakan, wah istri saya nganggur, ke suami goblok. Istri itu kerjanya lebih hebat daripada suami. Suami kerja kantor paling di sana ngerumpi gitu ya. Coba bayangkan seorang istri bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam tidak cukup. Wis kesel-kesel njaluk di. Nah ini Ibu. Jadi capek, wajar, nangis itu Fatimah Zahra. Kemudian dia tanya, mengapa engkau menangis anakku? Dia jawab, saya capek ya Rasul. Saya minta dikasih budak atau pembantu. Tolong sampaikan sama sahabat Ali, suaminya. Nah waktu itu Fatimah Zahra sedang giling ini Bu, gandum. Kemudian gandum itu dipegang oleh Rasul, diambil itu ya, diambil. Kemudian setelah diambil, dia mengatakan pada anaknya Fatimah Zahra, bentar ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, setiap butiran gandum ini, kalau kamu ikhlas, tidak mengeluh, itu yang akan menjadikan pahala. Jadi kalau kita masak ibu-ibu, pernah ngitung jumlah butiran nasi, itu pahala Bu. Asal jangan ngeluh. Maka mulai sekarang nanti kerjaannya masak terus saja. Pahalanya banyak gitu ya. Ya bagi-bagi gitu ya. Wahai Fatimah, ketika kamu menyisir rambut anakmu, Hasan, Husain itu ya. Zainab, Ummu Kulsum, anaknya 4 itu Fatimah. Setiap helai rambut itu pahala. Jadi ibu-ibu, sebenarnya ibu-ibu itu pahalanya banyak sekali. Asal apa tadi? Ikhlas, tidak mengeluh gitu ya. Kalau mengeluh itu bagian dari kedzaliman. Kan kita sudah capek, hilang pahalanya. Maka tadi artinya banyak yang disebut fala tadlimu fihi anfusakum, yang membuat kita itu mestinya dapat pahala malah rugi gitulah. Ya. Nah ini wallahu alam. Yang ketiga tentang silaturahim. Nah inilah kita dituntut kearifan. Jadi yang namanya orang kuat itu bukan karena pandai berantem, tetapi yang disebut orang kuat bagaimana dia bisa menahan hawa nafsunya. Ketika mau marah, biar tidak marah gimana. Termasuk ketika kita mau minta maaf, gengsi. Emang berat, ngomong itu gampang, prakteknya berat. Zaman Rasul ada sahabat tutur karo Kanjeng Nabi, ya Rasul, innali korobatun, aku punya saudara. Asolahum wa yaqta'uni, saya sering silaturahim tapi malah memutus. Wa ahlumu anhum wa yasi'u alayya, saya sering berbuat baik malah berbuat buruk. Jadi ketika dia berbuat positif malah dibalas negatif. Apa jawabnya Rasul ibu-ibu? La in kunta kama qulta tasafahumul mal la yazalu ma'akallah minadh dhahirun ma dumtu ala dzalik. Selama kamu berbuat seperti itu, ikhlas, ketika disakiti tetap ngirim. Pernah Bu? Belum. Pokoknya ketika wa yudri'una al-hasanah wa yutni. Jadi ketika ada berbuat apa buruk dibalas dengan apik, berbuat baik gitu ya. Sayyi'at bil hasanat. Ya. Maka derajat kita akan naik. Maka yakinlah ibu-ibu, mulai sekarang tadi saya sampaikan kalau gengsi itu sebenarnya hawa nafsu. Nafsu itu ada yang disebut al-hawa, ada yang disebut al-ghadab, ada yang disebut syahwat. Kalau kita memperturutkan gengsi kita rugi.
Maka caranya ya saling mengingatkan. Cuman ya hati-hati. Kalau kita mengingatkan bahasanya kasar, malah ibu yang dihina, dicaci maki, malah disalahkan. Maka kita selalu berdoa mudah-mudahan hati ini menjadi hati yang sehat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Kalau ada hati yang sakit, itu segera disembuhkan. Sebab kalau kita hatinya sakit seperti jasad ini, sakit tidak disembuhkan, tidak berobat, jadinya apa? Oh, bisa mati. Termasuk hati-hati kalau sakit dibiarkan, maka jadi mati. Kalau hati mati, sama saja diberitahu atau tidak diberitahu sama saja. Sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah ini aja, ada hati yang sehat, hati yang sakit, ada hati yang terbalik, ada hati yang mati. Maka ibu-ibu nggak usah nggak usah gengsi, nggak usah malu ya. Kita malu hari ini, tetapi nanti di akhirat kita menjadi terbebas. Tapi kalau kita tetap memperturutkan egonya, maka di akhirat akan bangkrut. Rasulullah pernah mengatakan, atadruna manil muflis? Siapa sih orang yang bangkrut? Manil muflis may ya'ti yaumal qiyamah bis salat wa siyam wa zakat. Orang yang bangkrut itu yang pahalanya banyak, tetapi karena belum minta maaf sama orang, gengsi sama orang, pahala itu habis semua. Bahkan keburukan orang akan ditimpakan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, doakan. Malam didoakan, ya Allah, mudah-mudahan saudara saya disebutkan curhat sama Allah. Ya Allah, saya punya salah sama si A, tapi si A masih menyakiti saya. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni dosanya dan dilembutkan hatinya. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, lembutkanlah hati di antara kami. Nah ibu-ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita memohon kepada Allah agar langkah kita selalu dimudahkan oleh Allah. Allahumma